Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pembelajaran tematik 4F, subtema 2, PB 4, 5, dan 6. Ya, dimulai dari halaman 63. Persiapkan buku kalian dan alat tulisnya. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik anak-anakku, silakan dibuka buku paketnya halaman 63. Kita mulai pada pembelajaran 4. Ini tentang menjelaskan ragam rumah adat dan bangunan adat, mengidentifikasi sumber daya alam di daerah tempat tinggal, dan memparafrasekan puisi. Nah, pada layar terdapat rumah adat. Ya, siapa yang tahu? Gambar apakah ini rumah adat dari mana? Ada yang tahu? Ya, yang tadi adalah rumah adat Wairebo, kampung di atas awan dari Nusa Tenggara Timur, ya. Terkenal dengan sebutan kampung di atas awan, Wairebo terletak di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, dikelilingi oleh perbukitan yang sangatlah asri. Wairebo dinyatakan UNESCO sebagai warisan budaya dunia pada Agustus 2012, menyisihkan 42 negara lain. Salah satu hal yang menarik dari desa Wairebo adalah rumah adatnya yang berbentuk kerucut dan atapnya terbuat dari daun lontar yang memiliki 5 tingkat yang disebut mebaru niang. Tingkat pertama berfungsi untuk tempat tinggal dan kumpul keluarga. Tingkat kedua berfungsi untuk menyimpan bahan makanan sehari-hari. Tingkat ketiga berfungsi untuk menyimpan biji-bijian. Tingkat keempat berfungsi untuk menyimpan cadangan apabila terjadi kekeringan. Tingkat kelima berfungsi untuk menyimpan sesajian leluhur, ya. Ini adalah salah satu contoh rumah adat di Nusa Tenggara Timur. Ini ada di halaman 65. Selanjutnya, halaman 66 masih tentang Nusa Tenggara Timur, mengidentifikasi sumber daya alam. Jadi ini contohnya masih sama tentang Nusa Tenggara Timur, ya. Selain rumah adat dan bangunan adat, sumber daya alam menjadi ciri khas suatu daerah, seperti di desa Wairebo yang mempunyai tanaman kopi sebagai ciri khas sumber daya alamnya. Hasil kerajinan tangan warga, vanili dan kulit kayu manis selaris sebagai barang cenderamata yang dibawa pulang oleh wisatawan dengan harga yang memuaskan. Selanjutnya, silakan Anda buka halaman 67. Ini tentang memparafrasekan puisi, ya. Cara yang dapat kita lakukan untuk memahami makna puisi, makna itu arti daripada puisi. 1. Membaca berulang-ulang puisi tersebut dan menemukan tema di dalamnya. 2. Mengubah puisi menjadi prosa. Prosa itu apa? Prosa itu artinya karangan bebas yang disebut dengan memparafrasekan puisi. Coba perhatikan contoh pengubahan puisi menjadi prosa berikut. Ini ada di halaman 67 dan 68, ya. Yang bergaris ungu, yang bergaris abu-abu, ini adalah contoh puisinya, sedangkan yang berwarna di bawahnya itu prosanya atau karangan bebasnya, ya. Tanah Wairebo, beragam kebahagiaan telah mengakar di sana. Tanah Suge yang lama dirindukan. Budayanya, keramaan penduduknya, bahkan kekayaan sumber daya alamnya. Semua terjaga seakan tidak menerima pergerakan zaman. Nah, dari puisi di atas kita bisa mengubahnya menjadi prosa, ya, atau karangan, ya. Nah, ini kita sudah dirubah di bawahnya.
Di Wairebo, kita dapat menemukan kehidupan yang rukun dan damai antar warganya, kebudayaan yang tetap terjaga, penduduknya yang ramah, serta sumber daya alamnya yang luar biasa menjadi daya tarik tersendiri. Nah, ini prosa adalah ubahan daripada puisi menjadi karangan bebas, ya. Selanjutnya pada pembelajaran 5, ayo berpendapat. Nah, ini tentang kita akan belajar tarik kreasi daerah, menulis dan menjelaskan makna puisi, menyebutkan keragaman makanan khas dan bahasa daerah di Indonesia. Oke, ini ada ayo berkreasi, tarik kreasi daerah ya. Ada di halaman 70. Apa sih tarik kreasi daerah? Tarik kreasi daerah atau tarik kreasi baru adalah jenis tarian yang diinovasi dengan menyesuaikan gerakan, tata rias, tata busana, musik pengiring, dan properti agar terlihat modern serta diterima oleh masyarakat. Nah, Miss akan berikan contoh tentang kreasi daerah. Mari kita saksikan video cuplikan beberapa tarik kreasi dari beberapa daerah. Mari kita saksikan bersama.
Pada halaman 72, menulis dan menjelaskan makna puisi. Ya. Nah, ini ada puisinya tentang astronot. Silakan Anda dibaca halaman 72. Sudah dibaca? Nah, Miss akan bahas tentang makna daripada bait pertama ya. Pada bait pertama. Pada bait pertama ini artinya, daripada bait pertama, aku ingin menjadi astronot yang dapat terbang keluar angkasa. Pesawat biasa atau burung pun tidak dapat pergi ke sana. Aku akan menggunakan roket dengan suaranya yang bergemuruh dan apinya yang berkobar menyilaukan mata. Sedangkan makna bait kedua adalah, aku ingin sekali menjadi seorang astronot. Aku akan mengenakan baju dan helm yang di dalamnya berisi oksigen sehingga aku bisa bernapas. Dan ini adalah contoh dari makna dari puisi astronot ya. Selanjutnya pada halaman 72 dan 73 ini tentang menyebutkan makanan khas dan bahasa daerah di Indonesia. Kebetulan yang ada di buku tematik adalah tentang Bali dan Sumatera Barat ya. Ini ada Bali di halaman 73. Pada bahasa Bali ya, Om Swastiastu ini biasanya salam saat bertemu orang lain. Rahajeng Semeng ini biasanya artinya selamat pagi. Makanan khasnya yaitu ayam betutu. Ayam betutu adalah makanan khas Bali yang terbuat dari ayam utuh yang berisi bumbu, kemudian dipanggang dalam api sekam. Ayam betutu biasanya digunakan sebagai sajian pada upacara keagamaan dan upacara adat. Hidangan ayam betutu telah terkenal hingga berbagai daerah di Indonesia. Oke, sekarang tadi Bali sudah, kita Sumatera Barat. Selamat paginya dari Sumatera Barat yaitu selamat pagi ya. Makanan khasnya yaitu rendang. Rendang merupakan makanan khas dari Sumatera Barat atau Padang ya, atau Minang. Rendang dibuat dari daging sapi yang dimasak menggunakan berbagai rempah dan santan. Dengan suhu ruangan, rendang dapat bertahan hingga berminggu-minggu. Cita rasa rendang telah dikenal hingga mancanegara. Selanjutnya pada pembelajaran 6 ya, kita ada di halaman 75. Silakan Anda buka halaman 75 ya. Ini tentang profesi ya. Adakah keluarga atau ayahmu yang menjadi polisi atau tentara? Perhatikan gambar di samping. Apa saja tugas polisi dan tentara? Di manakah polisi dan tentara bertugas? Ya. Mari kita bahas bersama. Menjelaskan keragaman kegiatan di lingkungan sekitar. Tadi sudah ada contohnya, ini kita ambil ya di gambar pertama tentang TNI dan Polri ya, Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia. Tugasnya apa? Tugas TNI adalah menjaga keutuhan dan keamanan bangsa dan negara dari segala ancaman yang datang, baik dari dalam ataupun luar negeri. Sedangkan tugas Polri menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, memberi pelayanan, dan mengayomi masyarakat. Nah, ini dia gambar-gambarnya tugas Tentara Nasional ya. 1. Menjaga keamanan wilayah laut. Yang kedua, menjaga keamanan wilayah darat. Yang ketiga, membantu penanggulangan bencana. Yang keempat, menjaga keamanan wilayah negara ya. Sedangkan tugas Polisi Republik Indonesia atau Polri diantaranya mengatur lalu lintas, menjaga keamanan dan ketertiban, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum. Baik, pada halaman 77, silakan dibuka halaman 77 ya.
Ini membacakan karya puisi sendiri, tapi di sini belum membacakan, hanya membuat saja dulu ya. Hanya membuat saja. Buatlah puisi yang bertemakan pentingnya Polri dan TNI ya. Pokoknya temanya tentang Polri dan TNI. Bertemakan pentingnya Polri dan TNI, atau boleh salah satunya, pentingnya Polri atau pentingnya TNI. Buatkan puisi memiliki 3 bait ya, minimal 3 bait, lebih juga boleh. Dan setiap bait terdiri dari 3 sampai 4 baris. Gunakan rima setiap baris agar puisimu lebih indah. Ingat ya, kalian tulis di buku tulis, tidak di screenshot dari Google. Kalian tulis sendiri di buku tulis, baru kalian foto. Setelah difoto, kemudian upload ke web e-learning. Baik, sudah selesai alhamdulillah pada 4F subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Untuk Bu Pena 4C, halaman 50, semuanya diisi. Ada beberapa nomor yang sudah Miss isi atau bonus. Selebihnya isi sendiri dan lengkapi semuanya dengan semua nomor ya yang ada di halaman 50. Dan akan dikoreksi secara offline dengan info menyusul. Mungkin itu saja video pembelajaran hari ini. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.